Nah oke, sekarang terus apa pentingnya tahu konspirasi? Entah itu benar atau enggak, itu nggak ngaruh sama kehidupan kita kan? Ya paling mentok kita disuruh bayar pajak lah buat bayar utang negara or gimana. Ya oke, mungkin emang nggak terlalu nyambung ke diri lo langsung. Karena kita ngomongin, yang sering diomongin adalah ngomongin tentang tadi, ngomongin uang, bumi segitiga lah, ngomongin tentang bulan itu hoax atau enggak, dan ngomongin lain-lain. Tapi ada yang sebenarnya jarang diomongin, tapi sebenarnya itu ngaruh banyak pada kehidupan kita semua. Itu yang mau gue omongin di sini konspirasinya, tentang konspirasi makanan. Karena itu merupakan konspirasi yang nyambung ke seluk-beluk kehidupan lo, entah lo sekaya apapun, entah lo semiskin apapun, sampai ke rumah lo yang sekecil apapun, lo akan kena konspirasi makanan ini. Yang pasti, semua video kedepannya itu akan disupervisi oleh dokter gizi. Dan gue pun sekarang sedang berusaha untuk bisa ngambil sertifikasi nutrisi supaya ngomongin bisa lebih pas, oke? Kalau kemarin kenapa kita harus ngomongin tentang Rothschild dulu? Karena itu penting. Itu penting karena lo harus tahu why-nya. Kenapa lo harus makan makanan sehat? Kenapa lo harus makan makanan beneran? Kenapa lo harus stop makan gula-gula palsu, gula-gula buatan yang ada di minimarket? Kenapa lo harus tahu why-nya? Kalau alasan lo stop makan makanan tidak sehat hanya untuk kurus, itu susah, nggak akan kuat. Tapi kalau why lo stop makan makanan tidak sehat dengan alasan ingin melawan elit global, itu adalah alasan yang kuat. Dan gue sudah menjalani selama 2 bulan sampai 3 bulan ini. Gue nggak pernah cheating karena memang alasan gue sekuat itu. So yang kemarin itu cuman intro aja, supaya kita sama-sama punya background story yang sama, supaya kita sama-sama punya niat yang kuat. Contohnya gini ya, konspirasi di dunia makanan nih. Banyak yang bilang makanan sehat itu yogurt dan susu. Tapi sebenarnya ada bohongnya juga. Yogurt itu sehat bener, tapi yogurt yang tidak ada rasanya. Kalau lo makan yogurt itu yang berasa stroberi ataupun rasa mangga, ataupun lo minum susu yang diproses berkali-kali proses pabrik dan berasa stroberi, coklat ataupun rasa nanas gitu ya, itu tidak sehat karena mengandung banyak gula. Kalau lo cek nutritional facts dari sebuah makanan dan lo lihat di belakangnya itu, gulanya itu misalnya 20 gram, itu artinya ada gula sebanyak 5 sendok teh di dalam makanan tersebut per servingnya. Karena 1 sendok teh gula itu 4 gram jumlahnya. Jadi kita banyak dibohongin juga tentang makanan sehat. Kita bilang yogurt itu sehat. Bener, nggak bohong. Tapi yogurt yang tidak berasa. Susu itu sehat. Kalau stroberi nggak sehat. Itu gulanya gula buatan pula. Dan lo minum dengan santai karena lo pikir bahwa itu sehat gitu. Ya Coca-Cola itu nggak sehat. Bener nggak sehat. Tapi lo juga minum minuman yang kayak label-label vitamin C. Padahal sebenarnya gulanya itu tinggi banget. Ada satu di minimarket. Banyak sebenarnya ya. Minuman vitamin C yang gulanya itu banyaknya itu adalah tengah kebutuhan gula sehari lo. Lo bayangin, lo minum 1 botol itu aja itu udah memenuhi setengah kebutuhan harian lo. So pasti artinya adalah kalau lo minum itu dalam hari itu, pasti lo in total akan melebihi kebutuhan harian. Pasti, karena lo pasti akan makan nasi, lo pasti akan makan bihun, lo akan makan lontong misalnya. Karena ya sebenarnya lo makan karbo pun itu nasi juga, itu gula juga. Jadi kalau lo udah minum minuman kemasan, lo udah makan makanan kemasan yang tidak sehat, ditambah lo makan makanan seperti nasi dan lain-lain, ya itu gulanya bakal numpuk banget. Makan nasi boleh, itu karbo penting buat memberi energi kepada tubuh, tapi tidak sebanyak yang dikatakan oleh USDA. USDA merupakan Kementerian Pertanian di Amerika. USDA ini bilang bahwa makan karbo itu harus 50% dari piring lo. Itu enggak, karena dokter gizi itu bilang makan nasi itu, kalau dia sendiri, dokter gizi sendiri, dia makan nasi itu 20% dari total makanan. Jadi yang banyak bukan nasinya. Nasi itu penting, tapi cuma 20% aja. Jangan kebanyakan seperti guideline, seperti aturan, seperti anjuran dari Kementerian Pertanian dari Amerika. Dipikir-pikir agak aneh juga nggak sih? Kementerian Pertanian Amerika ngajakin kita untuk makan nasi banyak karena dibilang nasi itu sehat. Dan nasi itu merupakan diet yang bagus karena rendah lemak, bilangnya begitu kurang lebih. Padahal dia itu adalah Kementerian Pertanian. So Kementerian Pertanian itu bias ngasih tahu anjuran demikian karena memang dia Kementerian Pertanian, dia punya kepentingan untuk meningkatin industri pertanian di Amerika. Dan semua yang dilakukan Amerika itu penting karena yang dilakukan di Amerika akan dikopi ke semua negara yang ada di dunia. Indonesia pun akhirnya demikian kan. Kita pun menggalakkan dengan slogan ya kita makan nasi sebanyak mungkin. Sampai sekarang orang makan nasi itu setengah sampai bahkan 3/4. Lauknya itu dikit banget, padahal nasi itu isinya gula semua. Lagi-lagi nasi itu penting. Nasi itu nggak bohong bahwa itu nggak penting. Nasi itu penting. Gula itu ada untuk memberi energi kepada tubuh, tapi tidak sebanyak apa yang dianjurkan oleh tadi USDA, United States Department of Agriculture. Jadi sebenarnya di sini konspirasi bukan merupakan sebuah kebohongan lagi-lagi, tapi penipuan. Jadi ada benernya, tapi juga banyak bohongnya. Ngomongin makanan lagi. Gue ada referensi 2 video yang super mantep juga, gue taruh linknya di bawah. Pertama itu Secret of Sugar, itu dokumenter dari Kanada kalau nggak salah.
itu merupakan tentang dokumenter tentang gula. Dia nunjukin bahwa gula itu seberbahaya itu, apalagi gula buatan. Jadi gula itu ada dua jenis kurang lebihnya secara makro. Ada gula buatan, ada gula beneran. Gula beneran itu simpelnya gula yang didapatkan dari buah-buahan, dari nasi. Ada juga gula buatan, itu merupakan gula yang didapatkan dari makanan-makanan kemasan, gula yang dibuat. Di video itu dijelaskan bahwa gula itu sejahat itu, dan selama ini kita dibohongin dengan cara kalau lo ngelihat nutritional facts di sebuah makanan kemasan, lo akan dikasih sajian pertamanya adalah lemak paling atas. Itu ngebuat kita berpikir bahwa lemak itu adalah merupakan substans yang paling jahat buat tubuh kita, padahal sebenarnya enggak. Lemak yang berlebihan iya jahat, betul, tetapi lemak itu bukan yang paling jahat. Yang paling berbahaya adalah sebenarnya substans yang paling bawah, yaitu gula. Gula merupakan zat yang paling berbahaya di antara semua zat lainnya yang ditaruh di paling bawah supaya kita nggak pernah ngelihat bahwa berapa sih gulanya. Kalau kita beli makanan kemasan, kita cuma ngelihat berapa sih lemaknya. Kalau lemaknya lo rasa rendah, lemaknya cuma 2 gram nih per kemasan, rendah. Tapi lo nggak lihat gulanya karena ditaruh di paling bawah. Itu nge-shape otak kita untuk nggak pernah waspada sama gulanya. Dan gue sangat rekomenin lo banget buat nonton Secret of Sugar, gue taruh di bawah. Dan satu lagi juga ada namanya Fat Fiction, itu merupakan dokumenter yang menjelaskan bahwa fat itu terlalu dibikin menjadi substance yang super jahat, padahal sebenarnya nggak sejahat itu juga gitu. I'm here to tell you that advice is upside down and backwards. The idea that eating fat will make you fat is wrong. And the science that says saturated fat causes heart disease is misleading. Di Fat Fiction pun dijelaskan bahwa selama ini orang yang kena diabetes itu disarankan untuk diet low fat. Padahal sebenarnya dia itu diabetes bukan gara-gara fat gitu. Kalau dia itu makan diet low fat, dia akan cari makanan lain untuk menggantikan fatnya yang dikurangi. Yang akhirnya yang digantikan dari fatnya adalah dia makan lebih banyak karbo, yang sebenarnya adalah gula. Jadi anehnya adalah lo kena diabetes, tapi lo disarankan sama dokter Amerika untuk makan makanan yang banyak gulanya, yaitu karbo, dengan embel-embel low fat. Karena selama ini kita mikir fat itu yang paling bahaya. Fat itu adalah segala jenis macam sumber masalah kesehatan. Nggak salah juga, tapi nggak bener-bener amat juga gitu. Dan di sana juga dijelaskan bahwa 2 dari 3 orang Amerika obesitas. Bayangin, 2/3-nya, 60%. Kalau lo ketemu teman bule 3 orang, itu 2 orangnya obesitas. Kenapa? Karena di Amerika itu memang sudah biasa banget kita makan fast food, makan daging-daging bohongan seperti sosis dan nugget gitu. Semua serba olahan. Dibikin dunia ini sistemnya adalah makanan yang beneran, makanan yang real, makanan yang dari alam itu mahal. Sedangkan makanan yang palsu, yang dari kaleng-kalengan itu murah semua. Sistemnya dibuat demikian. Seorang Amerika, 2 dari 3 dia obesitas. Kalau lo lihat foto orang Amerika di zaman dulu, zaman tahun 50-an sama zamannya sekarang, itu kelihatan bedanya. Sekarang orang Amerika pada obesitas. Dan apa yang terjadi di Amerika akan apply ke seluruh dunia pada waktunya tiba nanti. Jadi apa yang ada di Amerika adalah cerminan masa depan dari negara-negara lainnya. Entah teknologi, seperti di Amerika ada Uber, ya di Indo bakal ada Gojek nanti ke depannya. Sama, di Amerika orang di obesitas, diabetes banyak, di Indonesia pun ke depannya akan mengikuti sebanyak itu juga. Ngomongin tadi diet low fat. Diet low fat ini dicetuskan oleh orang keturunan Yahudi bernama Ansel Benjamin Keys. Dia merupakan saintis yang meneliti bahwa ternyata orang Amerika pada waktu itu banyak yang kena penyakit jantung karena dia bikin penelitian karena banyak makan fat. Penelitiannya benar apa enggak? Penelitiannya benar, nggak salah. Tapi dia ngebohong di dalam, dia ngehapus faktor-faktor lain selain fat yang banyak bikin orang Amerika pada waktu itu tahun 60-an banyak kena penyakit jantung. Apa itu? Gula dan juga minyak sayur. Jadi di zaman itu lagi banyak ngetren banget orang Amerika mulai makan minyak sayur, dan itu dihapus sama Ansel Benjamin Keys dari penelitiannya. Jadi seakan-akan bahwa faktor gula dan juga makanan proses tidak berpengaruh terhadap heart attack orang-orang Amerika. Jadi cuman fat yang disalahkan. So itu ngebuat Ansel Benjamin Keys mencetuskan sebuah diet yang sampai sekarang masih dipakai, namanya diet low fat, yang isinya lebih banyak karbo, yang isinya lebih banyak gulanya. Dan ada juga seorang Inggris bernama John Yatkin yang bilang kalau sebenarnya teorinya Ansel Benjamin Keys itu salah. Dia bilang teorinya Ansel itu bahwa fat adalah sumber tunggal penyakit itu salah. Dan akhirnya grupnya Ansel ini ngebully John Yatkin dengan bilang bahwa John Yatkin ini goblok karena ngebuat sebuah teori konspirasi yang nggak sesuai sama kenyataan yang ada. Artinya John Yatkin ini dilabeli sebagai seorang konspirator yang halu dan goblok gitu. John Yatkin dibilang orang yang halu karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. I think Ansel Keys knew that this hypothesis competed with his own, and he did not want that to succeed. You know, he wanted his hypothesis to be successful. Sama seperti teori konspirasi manapun sebenarnya. Jadi memang
Begitulah sistemnya. Orang yang bilang teori konspirasi itu ada, entah dia diracuni dengan teori konspirasi yang makin bodoh supaya dia beneran jadi gila. Ada juga yang dicekoki dengan, bukan dicekoki ya, tapi dibully dengan dibilang bahwa teorinya itu bodoh banget gitu. Jadi entah dibully atau dijadikan gila. Seperti film Shutter Island, wajib nonton juga. Selama 2 bulan ini gue ngurangin makan makanan gula buatan. 2 bulan gue gak pernah masuk minimarket. Gue nggak makan gula buatan. Kalaupun gue makan gula ya gue akan makan gula yang ada di makanan yang gue makan. Kalau gue makan gado-gado nih, gado-gado itu kan makanan beneran, real food itu. Tapi ada gulanya kan? Ada. Pasti dia bikinnya pun pakai gula juga. Tapi gue sudah mengurangi banyak banget yang namanya gula buatan. So far 2 bulan ini gue merasakan bahwa selama gue tidak makan gula sebanyak dulu, seperti foto gue di sini, itu gue gendut banget karena memang setiap hari gue itu makan roti pakai Nutella. Itu kerjaan gue setiap hari dulu tuh. Karena corona bingung mau ngapain, jadi gue makannya nggak bener banget itu. Gue sering banget minum susu berasa, yogurt berasa, dan lain-lain lah. Karena gue nganggap itu sehat itu ya. Gue selalu ngerasa lapar setiap gue habis makan. Nggak tahu kenapa. Dan sekarang gue nggak begitu. Gue nggak ngerasa lapar. Mau gue nggak makan 6 jam misalnya pun, ada spare 6 jam pun gue nggak ngerasa lapar karena memang gue nggak makan gula terlalu banyak kayak dulu. Kenapa gitu? Karena gula itu tidak punya banyak nutrisi. Jadi saat lo makan banyak gula, lo tidak mendapatkan banyak nutrisi, yang artinya lo makan makanan kosong. Yang itu akan ngebuat tubuh lo jadi cepat lapar. Bedanya kalau lo makan makanan yang real, seperti misal lo makan karbohidrat yang misalnya kompleks, yang dicernanya lama gitu, itu akan membuat lo kenyangnya lama. Jadi itu kenapa alasannya orang yang makan sugar akan menjadi cepat lapar, yang ujung-ujungnya akan membantu percepatan terjadinya obesitas dan juga mungkin kalau kurang beruntung bakal diabetes juga. Dan ternyata sugar itu merupakan zat yang sangat adiktif, yang adiktifnya itu mungkin setara narkoba atau di bawahnya sedikit lah. Itu kenapa kalau kita makan makanan yang ada gulanya, itu kerasa pengen lagi, dan pengen lagi. Itu ngebuat kita juga jadi gampang obesitas kalau sering makan gula. Susah untuk penjual makanan nggak naruh gula di makanannya karena gula itu merupakan faktor yang bisa bikin lo ketagihan. Jadi kalau lo tidak kecanduan narkoba, tapi kecanduan gula, lo juga harus waspada. Karena ujung-ujungnya sama-sama modar juga. Kalau narkoba, lo overdosis. Kalau gula kebanyakan, lo kena diabetes.